Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu, bertemu kembali kita dalam pembelajaran online kita di hari ini. Ya, dan tetap kita bersama Bu Neng Santi dengan materi kita adalah kekayaan sejarah Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai kekayaan sejarah, berarti tujuan kita hari ini adalah mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di lingkungan sekitar. Karena kita akan mengorek tentang kekayaan sejarah Indonesia itu melalui peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, apa sih peninggalan-peninggalan mereka? Nah, salah satunya adalah karya sastra. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan penulis dengan komunikatif. Berarti penulis itu membuat suatu kitab atau membuat suatu buku. Nah, orang yang telah membuat suatu kitab atau buku itu diberi gelar dengan istilah empu. Nah, seperti kitab Arjuna Wiwaha itu adalah dikarang oleh Empu Kanwa. Kitab Ramayana, Empu Walmiki, Kitab Sutasoma, Empu Tantular, dan Kitab Negara Kertagama itu adalah Empu Prapanca. Nah, dari sekian kitab inilah terlahir kata-kata Pancasila, ya. Kemudian yang kedua, selain dari kitab, ada prasasti. Nah, prasasti itu apa? Prasasti itu adalah batu, tetapi batu itu mempunyai tulisan, makanya disebut dengan batu bertulis. Nah, batu bertulis itu menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menerjemahkan arti dari tulisan-tulisan yang terdapat di batu itu. Seperti misalnya prasasti Muara Kaman, itu menceritakan tentang sejarah Kutai. Kutai itu adalah kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Kutai itu adalah kerajaan Hindu pertama di Nusantara, ya. Terdapat di Pulau Kalimantan. Nah, di prasasti Muara Kaman itulah menceritakan tentang kerajaan Kutai. Nah, kalau kerajaan Tarumanegara, dia memberi peninggalan prasasti Ciariten, kebun kopi, jambu, tugu lebak. Nah, di prasasti inilah menceritakan tentang kerajaan Tarumanegara. Dia sama dengan Kutai, juga menganut aliran agama Hindu, tetapi Tarumanegara terdapat di Pulau Jawa. Kalau Kutai terdapat di Pulau Kalimantan. Nah, yang ketiga adalah Sriwijaya. Nah, Sriwijaya itu adalah kerajaan Buddha. Beda ya dengan yang dua ini. Kalau Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang pertama terbesar juga di Pulau Sumatera. Nah, kerajaan Sriwijaya ini memberikan prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, dan Karangbrahi. Di prasasti inilah menceritakan tentang jayanya Sriwijaya zaman dahulu. Kemudian ada candi. Nah, candi itu apa? Candi itu adalah bangunan tempat ibadah umat Buddha dan Hindu. Jadi, candi itu sering digunakan oleh umat Buddha dan Hindu untuk sembahyang. Nah, candi yang terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terdapat di Magelang. Candi Borobudur ini menganut aliran Buddha. Nah, ada lagi Candi Prambanan. Candi Prambanan terdapat di Klaten. Candi Prambanan menganut aliran Hindu. Nah, Candi Prambanan ini disebut juga dengan Candi Roro Jonggrang. Nah, karena di dalam Prambanan terdapat patung Roro Jonggrang. Nah, nanti kalau seandainya ada waktu, kita tatap muka, Ibu akan menceritakan kenapa candi ini, patung itu terdapat di Candi Prambanan. Oke, yang ketiga adalah Candi Jago, terdapat di Malang, dan yang keempat adalah Candi Tikus, terdapat di Mojokerto. Selain dari candi, ada lagi patung. Nah, patung itu adalah karya seni manusia. Berarti patung itulah buatan manusia dalam bentuk 3 dimensi. Patung yang terkenal adalah patung Buddha, terdapat di Candi Mendut. Nah, patung Roro Jonggrang di Candi Prambanan. Nah, kayak Ibu cerita tadi ya. Kemudian yang ketiga ada patung Kendedes, terdapat di Candi Singasari. Nah, selain dari patung ada lagi tempat ibadah. Nah, tempat ibadah yang terkenal di Indonesia adalah Masjid Raya. Masjid Raya ini terdapat di Banda Aceh. Masjid Raya ini sangat besar banget di Banda Aceh sana ya. Kemudian ada lagi Masjid Demak di Jawa Tengah. Nah, Masjid Demak ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam tertua di Jawa. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu terdapat di Jakarta. Nah, Masjid Istiqlal itu bersebelahan dengan gereja katedral namanya. Nah, begitulah bukti kerukunan antar umat beragama tampak karena berdampingannya antara masjid dengan gereja di Jakarta. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah pura. Pura itu tempat ibadah agama agama Hindu. Nah, pura itu terdapat di Bali, namanya Pura Besaki. Nah, selain dari tempat ibadah ada lagi benteng, bukan banteng tapi benteng.
Benteng itu adalah tempat untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Tempat untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Benteng yang terkenal di Indonesia adalah Benteng Drustede di Maluku. Benteng ini sebenarnya didirikan oleh bangsa Belanda. Ketika itu benteng ini direbut oleh pahlawan Patimura ketika terjadinya perlawanan antara rakyat Maluku dengan bangsa Belanda ketika itu. Nah, di benteng inilah tewasnya Patimura ketika itu, ya. Kemudian Benteng Bonjol terdapat di Sumatera Barat, Benteng Sembaupu terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, selain dari benteng ada lagi makam raja. Makam itu apa? Makam itu adalah kuburan. Nah, makam itu adalah tempat untuk makamnya atau kuburannya raja-raja dan keluarganya. Mereka ada suatu wilayah atau kawasan yang menjadi tempat makamnya raja-raja. Nah, makam raja yang terkenal adalah makam Raja Mataram di Yogyakarta, makam Sunan Giri di Gresik, makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, kemudian makam Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kemudian selain dari itu ada lagi keraton atau istana raja. Jadi istana adalah atau keraton adalah tempat tinggalnya raja-raja. Jadi raja-raja itu tinggallah di istana atau keraton. Nah, keraton yang terkenal adalah Keraton Kasepuhan di Cirebon. Kalau kamu ada waktu, bolehlah bermain ke Cirebon, mampirlah sebentar ke keraton ini, masih ada sampai sekarang. Kemudian Keraton Mangkunegaran terdapat di Surakarta. Kemudian Istana Maimun terdapat di Medan. Nah, Ibu, kiranya batas ini dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita sambung lagi dengan materi-materi kita yang berbeda. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat.